jika seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kemudian jika memasuki bulan Agustus, tinggal kita kopikan saja seluruh laporan keuangan ini. Saatnya sekarang kita membuat laporan keuangan sederhana. Mungkin bentuk laporan ini sangat cocok untuk UMKM atau usaha kuliner, usaha agribis, atau usaha lainnya. Skenario membuat laporan keuangan sederhana ini terdiri dari 6 kolom, yaitu nomor, tanggal, urean, debit, kredit, dan saldo. Meskipun sederhana, tetapi kita persiapkan agar laporan ini serba otomatis, khususnya di bagian debit, kredit, saldo, dan total akhir. Jika dimasukkan angka debit atau kredit, maka di saldo akan mentotal, dan di saldo akhir di sini akan terupdate. Sekarang kita coba fitur yang akan kita buat. Misalkan di sini ya data masih kosong. Ini saya hapus terlebih dahulu. Kemudian kita kopikan dari rumus yang sudah kita persiapkan. Kita tarik ke bawah sesuai dengan nomornya. Ya, di sini masih kosong. Kemudian transaksi. Jadi transaksi kita masukkan dari tanggal dulu. Umpamanya tanggal 2. Ureanya umpamanya pendapatan harian, kemudian nilai debitnya adalah umpamanya 5.350.000. Ya, di sini nilai saldonya langsung ditampilkan 8.524.400. Kemudian kita lihat saldo terakhir langsung terupdate dari nilai ini. Dan di sebelah kiri untuk jumlah debit maupun kreditnya, jika nilai debit dikurangi dengan kredit, hasilnya harus sama dengan saldo yang ada di sini. Jika tidak sama, maka bisa kita koreksi atau terjadi kesalahan. Kemudian kita tambahkan lagi untuk transaksi tanggal 2 Juli. Kemudian transaksinya adalah belanja harian. Ini adalah kredit, jadi nilainya umpamanya 1 juta. Setelah kita tekan enter, kita perhatikan nanti saldo yang ada di sebelah kanan dan saldo akhir yang ada di total. Ya, nilainya juga sama-sama berubah. Jadi jika nilainya sama, maka laporan keuangan ini adalah valid. Sekarang kita mulai untuk membuat dari awal. Ini kita hapus semua. Ya. Kemudian totalnya juga kita hapus. Ya. Nah, untuk saldo adalah debit dikurangi kredit. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan debit kita kurangi dengan kredit. Ya. Nah, untuk baris berikutnya kita buat debit kurung buka dulu ya. Debit kita kurangi dengan kredit kurung tutup. Kemudian kita tambahkan dengan saldo sebelumnya yang ada di sini. Kemudian tekan enter. Ya. Saldo yang ada di sini ya nilainya kita copy ke bawah di baris kosong umpamanya sampai nomor 14. Kalau umpamanya dalam 1 bulan ada 31 hari dan transaksinya itu harian, bisa kalian siapkan untuk baris kosong selama 31 hari, tapi pada umumnya pasti lebih ya, karena dalam 1 hari biasanya ada pendapatan, kemudian ada pengeluaran. Kita mulai dari tanggal 1 bulan 7 tahun 2023. 1 Juli 2023, ureanya umpamanya saldo awal. Kita masukkan di debit, saldo awalnya adalah 5 juta. Ya, seperti ini kita masukkan. Nah, di sini tertulis semuanya adalah 5 juta semua. Nah, jika seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelumnya kita sudah membahas fungsi if ya untuk menguji sebuah kondisi. Jadi kita pastikan bahwa jika untuk debit dan kredit ini tidak ada transaksi, maka nilai yang ada di sini harus 0. Jadi tetap nilai saldonya adalah 5 juta, harusnya seperti itu. Nah, untuk di baris kedua dari tabel keuangan ini, kita ubah dulu dengan menggunakan fungsi if. Jadi if kurung buka ya, jika
debit atau kredit tidak ada transaksi, maka harus 0. Jika ada transaksi, maka kita hitung nilainya. Nah, di sini kita menggunakan operator logika OR, ya. OR artinya adalah atau. Kemudian kita pastikan bahwa sel di D6 ini tidak sama dengan 0 atau kosong. Kemudian logika yang kedua, ya, nilai kredit kita klik di sini juga harus tidak sama dengan 0, ya. Kurung tutup, jika benar maka rumus ini yang kita masukkan. Jika tidak, artinya ada dua-duanya adalah kosong, maka nilainya harus 0. Jadi logika terakhir untuk value if false kita masukkan 0 kemudian kurung tutup. Nah, setelah itu tekan enter, ya. Jadi dan ini kita copy lagi ke bawah, ya, seperti ini. Nah, sekarang di baris berikutnya saya tambahkan transaksi lagi untuk tanggal 1. Ya, tanggal 1 ada pendapatan lagi. Pendapatan harian misalkan 2 juta. Ya, enter, ya. Hasilnya adalah 7 juta. Nah, sekarang untuk saldo akhir. Nah, untuk menghitung saldo akhir, kita bisa menggunakan fungsi sum yang ada di sini atau kita ketik sendiri. Sama dengan sum kurung buka, kemudian saya blok sampai dengan nomor 14 ini. Ya. Kemudian enter, ya, hasilnya adalah 7 juta. Kemudian untuk kredit, ini masih kosong tapi tetap harus kita total sum, ya, barisnya juga sama. Kemudian enter, ya. Nah, untuk saldo akhir, kita pastikan bahwa angka 7 juta ini adalah sama dengan jumlah debit dikurangi dengan jumlah kredit. Jadi sama dengan 7 juta atau D20 dikurangi dengan E20. Kemudian enter. Nah, jadi ini adalah 7 juta. Kemudian ada transaksi lagi di sini tanggal 2 Juli, umpamanya belanja, ya, ini adalah kredit, nilainya 2,5 juta, enter. Ya, jadi benar, ya. Jadi angka ini adalah sama dengan saldo terakhir di transaksi terakhir ini. Kemudian jika akan menambah baris, ya, ini ada 14, akan kita tambah beberapa baris, tinggal di insert saja. Jadi diklik di sini, umpamanya ada sekian baris, kemudian klik kanan, setelah itu insert. Nah, untuk saldo yang ada di sini tinggal kita copy saja, ya. Nah, dan ini sudah pasti sama, tidak berubah. Termasuk juga beberapa rumus, ya. Kita lihat di sini rumusnya D5 sampai dengan D24. Jadi benar, ya. Kemudian untuk kredit, ya, dari E5 sampai dengan E25. Berikutnya untuk nomor tinggal kita copy saja di sini, ya. Jadi sekarang sudah ada 20 baris. Nah, ini adalah laporan keuangan untuk bulan Juli. Nah, sudah saya siapkan di sini untuk sheet-nya sudah saya ganti dengan bulan Juli. Kemudian jika memasuki bulan Agustus, tinggal kita kopikan saja seluruh laporan keuangan ini. Kemudian kita hapus semua transaksinya dan kita tinggal menambahkan saldo awal untuk bulan Agustus. Jadi di sheet 2 saya tuliskan Agustus. Kemudian di bulan Juli saya blok semua, kemudian copy di bulan Agustus, kemudian klik kanan, kemudian paste. Nah, ini kita ganti bulan Agustus. Nah, setelah itu semua transaksi boleh kita hapus. Ini kita hapus, ya. Ini kita hapus semua.
Dan untuk saldo awal, ini umpamanya 1 Agustus ya. Kemudian untuk saldo awal, nah untuk saldo awal di sini, terutama di bagian debit, tinggal kita linkkan ke bulan Juli, ke saldo bulan Juli. Caranya, di bagian debit ini untuk saldo awal cukup kita ketikkan sama dengan, kemudian masuk di bulan Juli, kemudian klik di bagian saldo akhir ini. Klik di sini, setelah itu enter. Ya. Sehingga kita peroleh nilai debit di sini adalah saldo awal dari bulan Juli. Nah, dia sekarang masuk di bulan Agustus ya untuk saldo awalnya. Nah, kemudian untuk bulan Juli, untuk transaksi di bulan Juli ini, jika ada transaksi atau koreksi di bulan Juli, maka secara otomatis akan merubah nilai untuk saldo awal di bulan Agustus ini. Coba kita masukkan data baru, umpamanya di tanggal 3 ya, ini ada pendapatan harian, kemudian nilainya 1.500.000, enter ya, kemudian saldonya berubah sekarang menjadi 6 juta. Nah, kita lihat saldo awal untuk bulan Agustus. Ya, benar, saldo awal bulan Agustus adalah 6 juta. Dapat kita simpulkan bahwa untuk membuat laporan keuangan sederhana ini kita hanya membutuhkan 2 fungsi dari Excel, yaitu sum dan if, termasuk juga operator logika OR. Jadi itu adalah proses pembuatan laporan keuangan sederhana. Saran dan masukan dari teman-teman kalian sangat saya butuhkan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.